Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tetap semangat. Oke? Oke, sebelum ibu mulai, ibu akan mengecekkan kehadiran, kerapian tempat duduk sesuai enggak dengan kelompoknya dan juga kerapian pakaiannya. Siapa ya yang enggak hadir? Irma Suryani ada, Alia Nafia ada, alhamdulillah semuanya ada. Tempat duduknya coba semuanya duduk yang merapi, yang bagus. Ibu mau mengecek. Oke, alhamdulillah semua sesuai dengan tempat duduknya. Oke, sebelum kita mulai, kita nyanyikan lagu kebangsaan Pancasila. Kita mulai sama-sama. Di bangsa ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, sekarang coba anak-anak ibu semuanya ambil buku bacaan, buku apa aja boleh, dan satu lembar kertas, kemudian baca 5 menit, dan tuliskan satu kalimat yang anak ibu anggap penting yang terdapat di dalam buku bacaan tersebut. Nah, oke, mulai kita menulis. Keluarkan bukunya. Oke, udah? Semuanya kumpulkan. Yang udah dituliskan, kumpulkan semuanya. Oke, udah. Sebelum kita lanjut materi kita, kemarin kita udah belajar tentang materi tanda-tanda balik. Ada nggak yang masih ingat apa itu balik? Oke, ya betul. Irma, betul. Balik itu adalah tanda atau batas waktu yang dialami oleh anak dari tingkat anak-anak menuju ke tingkat dewasa. Oke, sekarang coba sebelum kita belajar, mari kita lihat dulu, simak dulu materi video motivasi belajar. Oke, dah? Ada lihat video motivasi belajar? Jadi kita dalam belajar itu tidak boleh cepat menyerah. Walaupun kita kurang mampu atau kurang bisa, tetapi kita harus tetap belajar, dan belajar. Jadi intinya dalam belajar itu kita tidak boleh gampang menyerah agar kita bisa berhasil sesuai dengan cita-cita kita. Oke? Dah. Untuk materi kita hari ini, kompetensi dasarnya adalah 1.3, menerima kebenaran bahwa Allah mencintai hamba yang menjaga kesucian lahir dan batin. 2.3, menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menjaga organ reproduksi. 3.3, menerapkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syarat dan rukun. 3.4, menerapkan mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki sesuai syarat dan rukun. Indikator kita hari ini 1.3.1 meyakini kebenaran bahwa Allah mencintai hamba yang menjaga kesucian lahir dan batin. 2.3.1 menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menjaga organ reproduksi sebagai implementasi menjaga kebersihan lahir dan batin. 3.3.1 menjelaskan pengertian haid. 3.3.2 menguraikan dasar hukum tentang haid. 3.3.3 menerangkan batasan usia haid. Sementara untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu
Melalui pembiasaan, peserta didik meyakini bahwa Allah mencintai hambanya yang menjaga kesucian lahir dan batin dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembiasaan, peserta didik menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menjaga organ reproduksi sebagai implementasi menjaga kebersihan lahir dan batin. Dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan pengertian haid dengan benar. Dengan mengamati pembelajaran PowerPoint yang ditayangkan guru, peserta didik mampu menguraikan dasar hukum tentang haid dengan tepat. Dan dengan menggunakan model WordSquare, peserta didik menerangkan batasan usia haid dengan baik. Oke? Sekarang kita lihat dulu, kita simak dulu video materi kita tentang haid. Judul bersuci dari haid di bab yang ketiga. Yuk, kita mulai pembelajaran dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman, seorang perempuan yang akan beranjak dewasa. Dan ini merupakan salah satu tanda balik bagi seorang perempuan. Berikutnya adalah macam-macam warna pada darah haid. Warna darah haid ada 4. Yang pertama adalah yaitu darah yang terlihat, jumpai juga gejala dan warnanya hitam dan juga diikuti rasa nyeri. Maka jika seperti itu terjadi, adalah yang berlangsung selama 6 sampai dengan 7 hari. Berdasarkan ilmu kedokteran, jangka waktu siklus antar haid biasanya adalah 25 hari. Jika lebih dari waktu haid paling rendah yang dapat menghalangi seseorang perempuan untuk melakukan ibadah. Oke. Setelah menyaksikan video materi kita, coba sekarang semua kelompok perhatikan gambar yang ada di layar. Coba semuanya, anak ibu semuanya lihat ke layar. Gambar apakah yang tampil di layar? Iya, gambar tentang seorang anak perempuan yang sedang mengalami haid. Oke, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa haid itu terjadi pada anak perempuan dan dialami oleh anak yang sudah balik, yaitu sekitar usianya sekitar 9 tahun. Dan darah haid ini merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan yang secara alami, bukan karena luka atau bukan karena penyakit. Jadi anak-anak ibu, kelas 4 ini ada nggak yang udah mengalami datang haid, datang bulan? Ada? Oke, dah. Ada yang udah, yang ada yang tidak ada atau belum mengalami. Tapi insya Allah semua anak perempuan yang normal itu akan mengalami masa-masa datangnya haid atau akan mengalami yang namanya menstruasi. Jadi, ketika nanti itu kita mengalaminya, jangan takut. Jangan takut bahwa ini udah jadi penyakit, bukan. Tapi ini hal yang lumrah dan hal yang memang terjadi pada seorang perempuan. Oke. Sedangkan batas usia balik itu, batas usia haid itu dari 9 tahun sampai seorang perempuan itu mengalami masa menopause. Masa menopause itu biasanya dialami oleh seorang perempuan ketika berumur 50 tahun. Arti masa menopause itu adalah masa tidak terjadinya lagi haid. Oke, dah. Nah, kemudian batas usianya dari 9 sampai 50 tahun. Dan seperti yang udah kita saksikan tadi di dalam video dan juga dari penjelasan, ada nggak yang masih takut, yang masih merasa takut atau merasa belum mengerti tentang pengertian haid ini? Ada anak-anak ibu? Udah? Udah paham? Udah? Masa datang haid ini menurut ulama kita
paling sedikit masanya itu dialami oleh seorang anak perempuan itu 1 hari 1 malam. Itu masa yang paling sedikit. Ada juga yang masa sedangnya. Masa sedangnya adalah antara 7 hari dan juga 7 malam. Ada yang masa lama. Kapan masa lamanya itu? Masa lamanya itu adalah 15 hari dan 15 malam. Jadi, kalau lewat dari batas 15 hari, 15 malam ini bagaimana, Bu? Ya, itu udah termasuk ke darah penyakit atau disebut dengan darah istihazah. Jadi, yang mengalami masa haid itu lebih dari 15 hari, sebaiknya segera periksa diri ke dokter. Oke, dah. Nah, dasar hukum tentang haid ini terdapat dalam Al-Quran, ayat surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya mereka bertanya tentang haid. Maka katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran. Kotoran yang dikeluarkan oleh anak perempuan, yang terjadi setiap bulan, yang dialami setiap bulan sekali. Maka jangan merasa takut, jangan merasa, oh ini saya udah jadi penyakit ini karena udah keluar haid. Bukan. Yang kita takutkan apabila haid ini terjadi lebih dari 15 hari dan juga 15 malam. Kalau terjadi seperti itu, maka segeralah ajak orang tuanya untuk memeriksa diri ke dokter. Oke, udah. Dari yang Ibu jelasin ini, dari yang udah dilihat dari video pembelajaran kita, video materi kita, yang udah Ibu jelasin, ada nggak yang kurang mengerti? Anak-anak Ibu semuanya? Oke, iya, mantap. Udah mengerti semua ya? Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok dan akan dikerjakan secara berkelompok. Oke? Nah, sekarang lihat dulu petunjuk cara mengerjakannya. Oke. Oke, lihat ke petunjuknya. Yaitu petunjuk mengerjakannya, tulis nama dulu, nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Kemudian setelah itu baca soal yang ada di LKPD-nya. Kemudian carilah jawaban pada kotak yang tersedia. Boleh jawabannya dicari secara mendatar, menurun, horizontal, atau vertikal. Oke, silakan dikerjakan. Diskusi dengan kelompoknya ya. Oke, udah siap ya? Udah siap semua ya? Coba semuanya dikumpulkan hasil kerja kelompoknya. Udah terkumpul. Iya, alhamdulillah udah siap semua. Oke, sekarang kelompok mana yang mau tampil duluan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Iya, kelompok 1. Oke, kita kasih semangat dulu untuk kelompok 1. Iya, oke, silakan presentasikan. Bagaimana yang lain, kelompok yang lain? Hasil presentasi kelompok 1? Benar? Coba Ibu lihat dulu poin-poinnya. Iya, benar. Coba kasih semangat untuk kelompok 1 yang udah siap presentasi. Oh iya, oke. Boleh duduk kembali. Semua kelompok yang kelompok 1, dah? Boleh duduk kembali? Dah. Kelompok mana lagi yang mau? Yang mau tampil ke depan untuk presentasi? Iya, kelompok 2. Iya, maju. Ya, ayo semangat. Ya, iya. Udah siap? Ada nggak kelompok lain yang mau menanggapi presentasi kelompok 2? Bagaimana? Apa jawaban kelompok 2 benar? Iya, benar. Coba Ibu lihat dulu hasil kerja kelompok 2. Iya, benar. Silakan kasih semangat dulu
dulu untuk kelompok 2. Iya. Oke, boleh duduk kembali kelompok 2. Ya. Udah ya? Udah siap presentasi? 2 kelompok saja yang maju untuk presentasi. Dan coba semuanya hasil presentasinya. Kertasnya tolong boleh dipajang di mading kita. Oke? Iya. Oke dah. Udah siap semuanya? Oke, jadi kesimpulan kita hari ini apa? Tentang materi kita hari ini apa, Nak? Apa? Ada yang bisa menyebutkan? Iya. Haid adalah darah yang keluar secara berkala dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat, yang terjadi secara alami, bukan karena sakit atau bukan setelah melahirkan. Oke. Yang kedua, dasar hukum haid terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian batas usia haid itu, haid mulai dialami pada anak perempuan usia 9 tahun dan berakhir setelah masa Ada enggak yang ingin ditanyakan kembali? Menopause. Anak-anak ibu, ada enggak yang merasa belum mengerti dan ingin ditanyakan kembali tentang materi kita ini? Ada? Udah jelas. Iya. Oke, udah. Alhamdulillah, udah mengerti. Iya? Oke. Ibu akan tanyakan bagaimana perasaan anak ibu mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Kalau pembelajaran kita hari ini menyenangkan, tolong kasih tanda. Dan kalau juga tidak menyenangkan, tolong kasih tanda juga ya. Kalau seandainya menyenangkan, kasih tanda. Oke? Dan kalau tidak menyenangkan, kasih tanda. Oke? Ibu tanya ya. Ibu ulang ya. Bagaimana perasaan anak ibu mengikuti pembelajaran kita hari ini? Oke, boleh diangkat tangannya? Boleh ya? Alhamdulillah. Kalian luar biasa, alhamdulillah. Pelajaran kita hari ini cukup menyenangkan. Oke, sekarang Ibu akan membagi lembar evaluasi. Ya. Oke, Ibu bagikan. Oke, alhamdulillah udah ya. Udah siap ya? Boleh dikumpulkan. Oke, udah kumpulkan. Dan Ibu, ini hari ini kita udah belajar tentang bersuci setelah haid. Ibu ingatkan kembali, insya Allah minggu depan kita lanjut materi ke depannya. Tolong belajar lagi pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya tentang hal-hal yang dilarang dilakukan ketika sedang haid. Oke? Sebelum menutup pembelajaran kita, mari sama-sama kita baca doa untuk memberkahi pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.